Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5.5 chapter 36 mengalahkan 7 monster Shrek. Kemampuan roh keempat Dai Mubai Hujan Meteor Harimau Putih, kemampuan roh keempat Ma Hongjun Phoenix Roaring Sky Strike, semuanya membombardir Li Jiangqi. Li Jiangqi terluka parah, dan topeng muncul di tubuhnya. Keterampilan tim, jaga dalam bahaya. Saat berikutnya, Li Jiangqi menghilang begitu saja, merekalah yang menggunakan keterampilan tim teleportasi. Mereka menggunakan teleportasi acak, dan Li Jiangqi segera keluar dari arena, keluar dari pertempuran, jadi pasti tidak akan ada bahaya. Tempat ini adalah Hall of Spirits, kecuali mereka yang berasal dari Akademi Shrek, hampir semuanya ahli di Hall of Spirits. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, Li Jiangqi melindungi yang lain, jika tidak, rentetan wabah Tang San, Dai Mubai dan Ma Hongjun akan menempatkan mereka dalam bahaya. Adegan ini mengejutkan Tang San dan yang lainnya. Memanfaatkan kesempatan ini, dia benar-benar melepaskan diri dari belenggu jaring laba-laba. Dan Tang San kebetulan melihat Xiao Wu ditembak di leher oleh Huo Zanji, dan perlahan jatuh ke tanah. Mata Tang San memerah dalam sekejap, dan mereka menyadari pada saat ini bahwa lawan terkuat bukanlah 5 orang yang bergegas di depan, tetapi yang hanya memiliki 3 cincin. Hampir sendirian, dia mengalahkan Zhu Suking dan Xiao Wu dalam waktu singkat. Setelah dia melepaskan sayap hitamnya, auranya melonjak. Jadi, Tang San dan Dai Mubai mengesampingkan kebenaran, dan bergegas menuju Huo Zanji pada saat bersamaan. Kemudian mereka melihat bahwa Huo Zanji tersenyum tipis, tubuhnya dengan cepat mundur, dan dengan goyangan tangannya, Zhu Suking dan Xiao Wu langsung terlempar keluar dari ring. Pada saat yang sama, Huo Zanji mengetukkan jari kakinya ke tanah, mengepakkan sayapnya di belakang punggungnya, dan berlari ke arah mereka. Untuk tim Blue Silver, keuntungan terbesar melawan 7 monster Shrek adalah mereka mengetahui kemampuan orang-orang ini dari sejarah, dan lawan memiliki 4 cincin jiwa, jadi mereka hanya harus memiliki 4 keterampilan jiwa. Legenda benua Douluo ini dan perbuatan 7 monster Shrek pertama bahkan dibuat menjadi serial TV, dan keterampilan mereka Huo Zanji dapat menghafalnya. Tampaknya Tang San dan Dai Mubai adalah kekuatan tempur terkuat dalam tim. Tang San adalah inti absolut, tetapi di antara 7 monster Shrek, tidak ada yang dapat diabaikan. Misalnya, Zhu Suking, master jiwa tempur dari Departemen Serangan Sensitif, tidak hanya memiliki kecepatan cepat dan serangan yang kuat, tetapi yang lebih penting, antara dia dan Dai Mubai, ada teknik fusi roh Nether White Tiger. Siapa yang bisa menghentikan tim perak? Bahkan jika diblokir, itu pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Tang San dan Xiao Wu adalah kombinasi emas, dengan Xiao Wu di sisinya, kekuatan bertarung Tang San pasti akan meningkat pesat. Oleh karena itu, ketika Huo Zanji menggunakan taktiknya, dia pertama kali menargetkan Xiao Wu dan Zhu Suking. Dia ingin menggunakan fakta bahwa dia hanya memiliki cincin ketiga untuk membingungkan pihak lain, biarkan 2 master jiwa sistem serangan kelincahan ini menyerangnya, setidaknya menarik satu, dan menyelesaikan satu adalah satu. Tentu saja, dia tidak akan pernah membegal lawan atau melukai lawan secara serius. Apalagi Shrek 7 Monsters generasi pertama adalah idola mereka, lihat saja aura protagonis pada orang-orang ini, begitu dia mencoba membegalnya, aku tidak akan melakukannya. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya harus membuang mereka dari ring dan mereka tidak bisa terus bermain. Alasan mengapa dia menerkam Tang San dan Dai Mubai saat ini adalah untuk mencegah mereka mengambil kembali Xiao Wu dan Zhu Suking. Pada saat yang sama, berbagi semangat keterampilan tim diaktifkan. Kamu bergabung, menahan yang lain, dan membuang mereka dari panggung. Tang San dan Dai Mubai menyerahkannya padaku, kata Huo Zanji dengan suara yang dalam. Ketika lawan pecah dengan seluruh kekuatan mereka, tim biru perak akan putus asa, tetapi ketika mereka melihat Tang San dan Dai Mubai bergegas ke Huo Zanji alih-alih berurusan dengan kebenaran terlebih dahulu, mereka menyadari bahwa Huo Zanji sebenarnya telah berurusan dengan Xiao Wu dan Zhu Suking. Betapa luar biasanya ini, tapi, dia melakukannya. Saat itulah semua orang menemukan bahwa Huo Zanji telah berkembang sedemikian rupa. Begitu Tang San mengangkat tangannya, jaring laba-laba terikat ke arah Huo Zanji. Dai Mubai membuka mulutnya dan memuntahkan aliran cahaya putih. Ini adalah kemampuan roh keduanya, White Tiger Light Wave.
Mereka semua mengerti bahwa jika mereka tidak menjatuhkan pemimpin lawan, mereka akan mendapat masalah hari ini. Sayap malaikat jatuh di belakang Huo Zanji bergerak sedikit, menyebabkan dia mengubah arahnya. Dengan sedikit memetik tombak kayu, dia mengambilnya di tepi jaring laba-laba dan menerbangkannya. Secara alami, dia juga menghindari serangan dari gelombang cahaya ganas harimau putih. Pada saat ini Tang San tiba-tiba menyadari suatu masalah, mereka tidak pandai dalam pertempuran udara. Meskipun mereka bisa terbang di udara dengan sosis jamur terbang Oscar, bagaimanapun juga ini bukan kemampuan asli mereka. Mereka tidak memiliki keterampilan terbang sama sekali, dan lawan tampaknya sangat ahli dalam hal itu. Mubai, ayo kembali dan bergabung dengan semua orang. Tang San segera membuat keputusan, sebatang pohon merambat keluar dari tangannya, menembak Huo Zanji, dan pada saat yang sama dengan cepat jatuh ke tanah. Penilaian Huo Zanji sangat tepat, jika Zhu Suqing adalah kelemahan Dai Mubai, maka Xiao Wu juga pasti kelemahan Tang San. Zhu Suqing dan Xiao Wu dalam bahaya, bahkan jika Tang San adalah protagonis di zaman ini, hatinya akan bingung, dan dia akan bergegas menyelamatkan Xiao Wu dengan putus asa. Huo Zanji berhasil menciptakan peluang, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah. Ledakan spiritual muncul kembali. Tang San dan Dai Mubai hanya merasa otak mereka dipukul dengan keras, mata mereka kosong. Tang San segera kehilangan kendali atas rumput perak biru. Huo Zanji meletus lagi. Dia tahu betul bahwa Tang San masih memiliki kartu Hall, dia memiliki roh kedua, Clear Sky Hammer, senjata paling kuat di zaman itu, tulang roh, 8 tombak laba-laba yang melekat pada tulang roh, dan perlindungan dari halo protagonis. Pada saat ini, Tang San dan Dai Mubai tidak boleh bergabung dengan 3 lainnya. Jika tidak, jika 5 monster Shrek diizinkan untuk menstabilkan posisi mereka, mereka mungkin bukan lawan mereka. Oleh karena itu, tanpa ragu, Huo Zanji memilih untuk menampilkan semua kemampuannya saat ini. Raih kesempatan, ini adalah hal terpenting yang dia pelajari dari singa emas bermata 3. Keterampilan tambahan Rampage diaktifkan, semua poin atribut ditingkatkan, dan dahinya terbelah. Ketika Huo Zanji sepenuhnya merangsang kekuatan spiritualnya dan mengembangkan kekuatan spiritualnya hingga ekstrim, sebuah mata vertikal muncul. Itu juga merupakan ledakan spiritual, dengan bantuan transformasi dan pelarian malaikat yang jatuh, ditambah dengan pembukaan mata takdir, telah diangkat ke titik ekstrim. Oleh karena itu, meski dengan kekuatan Tang San dan Dai Mubai, pada saat ini, otak terasa seperti disambar petir, dan darah meluap dari hidung dan telinga. Huo Zanji menyatukan tombaknya dengan tombaknya, menusuk Tang San seperti kilat. Dia tahu bahwa Tang San adalah kunci sebenarnya untuk mengalahkan 7 monster Shrek, karena Tang San memiliki terlalu banyak kartu truf, dan Tang San adalah jiwa dari seluruh 7 monster Shrek, jadi dia tidak boleh membiarkan Tang San mengendurkan kesempatan untuk datang. Kekuatan spiritual Huo Zanji saat ini telah menembus 100, ditambah dengan ledakan habis-habisan, ledakan spiritual tadi benar-benar merusak lautan spiritual Tang San dan Dai Mubai. Kombinasi manusia dan senjata justru merupakan keterampilan senjata ampuh yang dipelajari dari singa emas bermata 3. Boom! Tang San pantas menjadi pria dengan aura protagonis. Tepat ketika tidak ada waktu tersisa, dia bangun, dan roh bela diri kedua Clear Sky Hammer muncul dalam sekejap, menghalangi dadanya. Tombak kayu Huo Zanji baru saja mengenai Clear Sky Hammer. Dan pikiran Tang San memancarkan sedikit keterkejutan, mengapa dia memilih untuk menyerang dada kanannya daripada dada kiri tempat jantungnya berada. Pada saat ini, dampak besar datang, Tang San lengah, dan terlempar ke belakang oleh pertaruhan habis-habisan Huo Zanji, dan terbang langsung keluar panggung kompetisi. Clear Sky Hammer di tangan Tang San juga mengenai dadanya di bawah benturan, membuatnya memuntahkan seteguk darah lagi. Tetapi reaksinya sangat cepat, dan dia segera menyingkirkan sayap ringan yang dibawa oleh sosis jamur terbang. Meskipun tubuhnya berada di bawah pengaruh benturan, dia masih terbang miring ke bawah, tetapi dia melepaskan rumput perak biru pada saat yang sama, terbang menuju langit pergi ke arah platform kompetisi. Di belakangnya, 8 tombak laba-laba telah dilepaskan, selama dia bisa menyentuh tanah, dia bisa menstabilkan tubuhnya dengan 8 tombak laba-laba, menyesuaikan keadaannya dan bertarung lagi. Dengan sosis pemulihan Oscar, dia pasti akan terus bersaing. Tapi, tepat pada saat ini, bayangan hitam menyerbu seperti kilat, dan menghantam Tang San dengan ganas lagi. Tang San menunjukkan keheranannya, dia menyaksikan Huo Zanji ditabrak oleh hujan meteor macan putih yang terbang dari belakang. Tetapi pada saat yang sama, dia juga dihantam oleh bayangan hitam yang menyerbu dan terbang keluar dari panggung kompetisi.
Dia mencoba yang terbaik, tetapi rerumputan perak biru masih belum menyentuh tanah. Di sisi lain, meskipun Huo Zanji terkena hujan meteor harimau putih, hujan meteor harimau putih yang terpaksa dilontarkan oleh Dai Mubai tidak terlalu kuat, dan Lu Yixin telah lolos dari pesonanya. Momen memberi sisi ini pelambatan, yang mana sangat mengurangi momentum ketika hujan meteor harimau putih menghantam Huo Zanji. Menutupi tubuhnya dengan sayap di punggungnya, Huo Zanji jatuh ke dalam kelemahan sesaat setelah melakukan gerakan putus asa. Dia memukul panggung kompetisi dengan tubuhnya dan memutar tubuhnya terus-menerus sebelum berdiri. Tang San berhenti. Huo Zanji menopang tubuhnya dengan tombak kayu, terengah-engah. Baru saja, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanfaatkan pikiran dan kekuatannya. Untungnya, Xiao Wu dan Zhu Zuqing telah menyerap banyak kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual dengan pemakan iblis surgawi dan duohun iblis surgawi sebelumnya. Jika tidak, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi saat ini. Dia bahkan menggunakan avatar iblis surgawi, dan untuk memastikan bahwa Tang San didorong keluar, dia bahkan meledakkan avatar itu sendiri, dan saat ini dia juga menderita serangan balik. Cacingan, geraman marah terdengar. Melihat Tang San tersingkir dari arena, dan tidak mengetahui keadaan kekasihnya, Dai Mubai pun ikut panik. Hujan meteor harimau putih tidak bekerja, dia bergegas menuju Huo Zanji dengan ganas. Namun, pada saat ini, sebuah daya tarik menimpanya, menyebabkan dia langsung membelokkan sosok yang menerkam Huo Zanji, dan bergegas ke arah lain. Perisai roh raksasa. Ketika Huo Zanji melawan Tang San dan Dai Mubai dengan sekuat tenaga, pihak lain juga bertarung dengan kekuatan penuh. Meskipun Li Jiangqi kalah, masih ada 4 master jiwa sistem penyerangan 4 cincin di tim biru perak. Cai Jiaze menggunakan kemampuan mengejek perisai roh raksasa untuk sepenuhnya membatasi Ning Rongrong. Dalam pertempuran ini, ejekannya memainkan peran yang sangat penting. Tanpa peningkatan menara ubin kaca 7 harta karun, efektivitas tempur keseluruhan dari 7 monster Shrek turun secara signifikan. Tanpa perlindungan Tang San dan Dai Mubai, Ma Hongjun menghadapi Yuanen Xingtian, Sisi, dan Qiu Zixuan. Ma Hongjun adalah 1 lawan 3, dan dia lebih lemah dari 7 monster Shrek, jadi dia ditekan ke titik di mana dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di sisi lain, Cai Jiaze bertarung melawan 2 master jiwa sistem tambahan yang tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali, dan hasilnya jelas terlihat. Keduanya sama sekali tidak bisa menembus pertahanan perisai roh raksasa, dan mereka juga tidak pandai dalam kecepatan. Pada akhirnya, mereka tersingkir dari tahap kompetisi oleh Cai Jiaze dengan perisai roh raksasa. Saat Cai Jiaze bergerak, saat Dai Mubai menyerang Huo Zanji, sebuah ejekan menariknya. Pertarungan 3 lawan 1 juga telah berakhir. Dalam hal kekuatan individu, tim biru perak jelas tidak sebagus 7 monster Shrek, tetapi dalam situasi 3 lawan 1, kekuatan Yuanen Xingtian adalah yang kedua setelah Huo Zanji. Ditambah Qiu Zixuan yang mematikan, Ma Hongjun dipukuli habis-habisan dengan kekuatan melawan, Phoenix api jahat keluar dan juga terlempar dari panggung kompetisi. Pada saat ini, tidak ada ketegangan tentang hasilnya. Tidak peduli seberapa kuat Dai Mubai, dia tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Huo Zanji menarik napas, dia dan Lu Yixin sama-sama mengendalikan Dai Mubai, sementara 4 lainnya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Meski begitu, perisai roh raksasa Cai Jiaze hampir meledak, dan dia harus melompat dari panggung dengan sukarela pada akhirnya. Pada akhirnya, Dai Mubai pun takluk. Semua tim Akademi Shrek dikeluarkan dari tahap kompetisi, dan permainan berakhir. Tim Akademi Kuil Wuhun memenangkan kejuaraan tantangan elit Master Jiwa Kontinental ini. Kardinal mengumumkan dengan keras. Solen 5.5 Chapter 37 Hadiah dan adegan bersejarah. Di depan Hall of Spirits, Paus Bibi Dong berdiri, dengan senyum yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya, dan Feng Hao Douluo di sampingnya yang jelas semuanya berada di level judul. Douluo juga bangkit satu demi satu, melihat 6 orang yang tersisa di arena. Bibi Dong mengangguk, dan berkata, "Oke, kamu sangat baik, kamu tidak mempermalukan Spirit Hall, juaramu memang pantas." Pada saat ini, Paus bertindak dengan sangat tenang, mengambil piring brokat dari tongkat Aula Roh, dan melihat ketiga tulang jiwa dengan nostalgia. Sebagai wasit, Kardinal mengumumkan dengan lantang, perwakilan Akademi Spirit Hall, silakan maju untuk menerima penghargaan kejuaraan. Pada saat ini, Li Jiangqi, yang telah diteleportasi sebelumnya, telah dijemput oleh Zhang Hengrui dan naik ke atas panggung. Semua mata tertuju pada Huo Zanji. Hingga saat ini,
Keterkejutan di hati mereka sama sekali tidak kalah dengan Shrek Seven Devils yang kalah dalam pertandingan. Peran Huo Zanji dalam pertandingan barusan bisa dikatakan mencapai setidaknya 70% dari keseluruhan tim. Tanpa dia, tim biru perak pasti akan kalah. Dari kontrol tim awal, pengaturan taktis, hingga dia sendirian mengalahkan Xiao Wu dan Zhu Zuqing, dan menjatuhkan Tang San keluar dari arena tanpa memberi Tang San kesempatan untuk mengerahkan kekuatan penuhnya, dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran ini, dia Jue Gong sangat hebat. "Bos, ayo pergi," kata Lu Yixin bersemangat, bahkan mengubah alamatnya. Saat ini, semua orang di tim biru perak benar-benar diyakinkan oleh Huo Zanji. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kemampuan tempur Huo Zanji yang sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Mereka semua memiliki perasaan seperti mimpi bahwa mereka benar-benar mengalahkan 7 monster Shrek yang asli, dan mereka saling mengalahkan meskipun kekuatan mereka tidak sebaik lawan. Huo Zanji memandang teman-temannya, melihat mata mereka yang tulus, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan menuju paus Bibi Dong. Ketika dia berjalan di depan Bibi Dong, dia menyadari bahwa paus itu sangat cantik, mulia, anggun, dan tenang, dan segala macam kata indah sepertinya berlaku untuk wanita ini. Meski usianya sudah tidak muda lagi, tahun-tahun sepertinya tidak meninggalkan jejak padanya. Paus menatap Huo Zanji di depannya, kecemerlangan aneh melintas di matanya. "Kamu luar biasa, bahkan lebih baik dari yang aku harapkan. Kamu layak menjadi muridku di Spirit Hall. Di masa depan, kamu semua akan menjadi pilar Hall of Spirits." Saat dia berbicara, dia menyerahkan piring brokat di tangannya. Merasakan aura yang kuat dari 3 tulang jiwa, Huo Zanji mengambil piring brokat dan gemetar tak terkendali di dalam hatinya. Ini adalah 3 tulang jiwa. Secara khusus, tengkorak kebijaksanaan yang kental secara spiritual yang bersinar dengan cahaya biru muda tampaknya mengandung daya tarik yang sangat besar, menarik hatinya. Selama itu adalah master jiwa, siapa yang tidak ingin melihat tulang jiwa? Huo Zanji berjalan kembali di antara teman-temannya hampir di bawah pengawasan berbagai mata serakah. Tugas utama, selesaikan dengan mengalahkan 7 monster Shrek. Dihadiahi, poin atribut dasar meningkat 5. Menerima hadiah tim, 3 tulang jiwa, yaitu, tulang kaki kiri mengejar angin yang bergerak maju dengan cepat, tulang lengan kanan api yang meledak dan membakar, dan tengkorak kebijaksanaan yang mengumpulkan roh. Di depan aula roh, Bibi Dong memandangi 7 monster Shrek yang berkumpul bersama dengan wajah tertekan, dan berkata dengan tenang, "Sekarang hadiah telah dibagikan, kontes ini telah berakhir dengan sukses. Kedua tetua, Ghost Douluo dan Zhu Douluo, kalahkan gadis itu." Saat dia berbicara, Bibi Dong mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Xiao Wu. Semua orang terkejut, Tang San hampir secara tidak sadar membungkuk untuk memblokir Xiao Wu, dan anggota Shrek Seven Devils lainnya juga melangkah maju. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tuan itu berkata dengan marah, "Yang mulia Paus, apa maksudmu?" Chrysanthemum Douluo dan Ghost Douluo tidak akan menghentikan tindakan mereka hanya karena kata-kata Grandmaster. Saat keduanya akan menyerang, seorang pria kuat seperti juru tulis Parubaya di samping Bibi Dong dengan cepat berbalik untuk memblokir mereka. "Yang mulia, haruskah kita pergi pertama? Mari kita bicarakan lagi." Bibi Dong menatapnya dengan dingin, tetapi dia tidak berniat menyerah sama sekali. Bibi Dong berkata dengan dingin, "Sekte Master Ning, tolong hargai dirimu sendiri. Jika kamu terus berhenti, maka Seven Treasure Glaze Steel School adalah musuh dari Aula Roh." Ya, pria Parubaya ini adalah Ning Fengzi, patriark saat ini dari klan Ubin Kaca 7 Harta Karun, dan ayah Ning Rongrong. Wajah Ning Fengzi berubah, kata-kata Paus tidak diragukan lagi sangat serius. Meskipun Seven Treasure Glaze Steel Sect memiliki fondasi yang dalam dan merupakan sekte terkaya, dia tidak mau menerima musuh frontal dari Spirit Hall. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan petarung pedang Luo Chenxin yang ingin berdiri di depannya, menghela nafas pelan, dan menjauh. "Tunggu sebentar." Tuan itu menggeram, melangkah maju, datang ke depan 7 monster Shrek, membalik pergelangan tangannya, dan token yang lebih tua muncul di telapak tangannya. Setelah menunjukkan token, tuannya dengan dingin berkata, "Aku juga salah satu tetua Aula Wuhun, dan aku berhak mengetahui kebenaran masalah ini. Yang mulia, kamu dapat menangkap orang jika kamu mau, tetapi kamu harus melakukannya. Bicaralah dengan jelas dulu. Mengapa kamu menangkap seorang murid Akademi Shrek?" Paus sedikit mengernyit. Melihat mata marah tuannya, dia tidak bisa menahan napas sedikit, dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu ingin tahu mengapa? Lalu mengapa kamu tidak bertanya kepada muridmu? Jika dia hanya seorang siswa dari Akademi Shrek, mengapa aku harus menangkapnya?"
Jika dia adalah makhluk jiwa dalam bentuk manusia, tentu saja aku punya alasan bagus untuk menjatuhkannya. Apa katamu? Tuan itu berseru kaget, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Xiao Wu. Di antara 7 monster Shrek, semua orang kecuali Tang San menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi tuannya mengetahuinya dengan sangat baik. Hanya ada satu kasus jiwa binatang berubah menjadi bentuk manusia, dan itu jika jiwa binatang telah dikultivasikan selama lebih dari 100.000 tahun. Hanya binatang jiwa 100.000 tahun yang memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Xiao Wu tampak sangat tenang, dan tidak menunjukkan kepanikan karena begitu banyak mata tertuju padanya. Dia menatap Paus Bibi Dong dengan dingin. Paus menatap Xiao Wu, dan perlahan berkata, jika tebakanku benar, kamu pasti ikan yang lolos dari jaring saat itu. Kebencian yang mendalam tiba-tiba keluar dari mata dingin Xiao Wu. Ya, kamu benar, akulah yang lolos dari jaring saat itu. Paus mencibir, aku tidak menyangka kamu akan datang ke pintu sendirian. Dai Mubai tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Xiao Wu, apa yang terjadi? Pada saat ini, Tang San tiba-tiba mengangkat tangannya untuk meraih bahu Dai Mubai. Saudaraku, jangan tanya. Xiao Wu, dia bukan manusia. Dengan mengatakan itu, Tang San berbalik perlahan, menghadap Xiao Wu. Tatapan Xiao Wu juga beralih dari Paus ke Tang San. Ketika Xiao Wu melihat mata Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk sesaat tercengang, karena dia menemukan bahwa tidak ada kejutan, pertanyaan, atau kejutan di mata Tang San, hanya kelembutan. Kakak, kamu. Tang San menghela nafas pelan, jangan katakan apapun, aku mengerti. Nyatanya, aku sudah tahu bahwa kamu bukan manusia. Kamu sudah tahu. Xiao Wu menatapnya dengan tak percaya. Tang San mengangguk diam-diam, apakah kamu masih ingat piring begonia yang aku makan? Setelah memakan rumput falan itu, mata iblis unguku bermutasi, yang memberiku kemampuan untuk melihat menembus kabut. Juga justru karena ini ilusi jenis keterampilan jiwa tidak efektif bagiku. Pada saat itulah aku melihat bahwa kamu bukan manusia. Tapi, jika dia sudah meramalkan bahwa Paus memerintahkan dia untuk ditangkap, kata-kata Tang San saat ini berada di luar imajinasinya. Tang San maju selangkah, mengangkat tangannya, dan menangkup wajah Xiao Wu, gadis bodoh, tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimana denganmu manusia? Bagaimana dengan binatang jiwa? Aku hanya tahu bahwa kamu adalah saudara perempuanku dan orang yang aku cintai. Xiao Wu tiba-tiba merasa bahwa semuanya tidak penting lagi, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain tentangnya, dia tidak peduli, hanya cinta yang ditunjukkan Tang San dalam krisis yang terintegrasi ke dalam hatinya. Tang San memeluknya, dan berkata dengan bangga dengan suara yang bisa didengar oleh seluruh penonton, jika kamu ingin menangkapnya, kamu harus melangkahi bonekaku dulu. Penonton terdiam, bahkan Paus Bibi Dong tidak memberikan perintah tambahan saat ini. Melihat Tang San yang memegang erat Xiao Wu di lengannya, dia kehilangan akal sehatnya. Sekali waktu, dia juga mencintai seperti ini, seorang teman dalam kesulitan melihat kebenaran. Saat ini, apa yang dikatakan Tang San jelas bukan kata-kata manis. Seorang pria yang rela memberikan hidupnya untuk kekasih yang bukan manusia, betapa berharganya cinta ini. 7 monster dalam satu tubuh, sebagai kakak tertua, bagaimana aku bisa melihat adikku ditangkap? Dai Mubai melangkah maju, berdiri kokoh di samping Tang San. Diikuti oleh Zhu King, Ma Hongjun, Oscar dan Ning Rongrong. Wajah kelima orang itu menunjukkan ketegasan dan kegigihan. Pada saat ini, 7 monster Shrek seperti tali yang dipilin menjadi satu. Flounder tiba-tiba tersenyum, dan bertukar pandang dengan Liu Erlong dan Grandmaster. Segitiga besi emas itu mengangkat tangan kanannya pada saat bersamaan. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang cemerlang muncul, dan cahaya itu langsung menguraikan segitiga emas yang sangat indah di udara. Yang lama kita belum tiada, jadi bukan giliranmu untuk berdiri di depan kami. Jika kamu bisa kembali hidup-hidup, ingatlah untuk memberi Zhao Wuji uang yang kusimpan di ruang rahasia ruang kerja kepala sekolah dan biarkan dia menjalankan tugas kita. Menjaga Akademi Shrek dengan baik. Flounder adalah Ailey, tetapi dia lebih emosional, jika tidak, bagaimana dia bisa membuat pilihan seperti itu ketika apa yang terjadi antara Tuan dan Liu Erlong saat itu? Kematian itu mengerikan, dia selalu berpikir begitu. Tetapi jika dia memilih untuk mundur saat ini, itu akan menjadi lebih menakutkan baginya. Yang Mulia Paus, Zhu Douluo mengingatkan Paus yang agak lamban, menunggu Paus memberi perintah, lagi pula, salah satu pihak lain memegang token yang lebih tua. Bibi Dong terbangun dari kebingungan,
Matanya mengungkapkan cahaya yang rumit dan tak terkatakan. Dia menarik napas dalam-dalam, tatapannya menjadi dingin dan parah. Dia menatap tuannya, dan tiba-tiba memerintahkan, turunkan. Mereka yang menghalangi, begal tanpa belas kasihan. Ghost Douluo dan Ju Douluo bergerak bersamaan. Meskipun segitiga besi emas adalah keterampilan fusi jiwa bela diri Trinitas sejati, tetapi menghadapi judul Douluo yang asli, dapatkah ketiga Flender, yang tidak berada pada level yang sama, dapat menghentikannya? Jawabannya negatif. Pada saat ini, Poison Douluo di samping tiba-tiba bergerak. Dia tidak bergegas menuju Ghost Douluo dan Ju Douluo untuk menghentikan mereka, tetapi menuju Tang San dan Xiao Wu. Dia tahu bahwa selama kedua anak ini dibawa pergi dari sini, tidak ada orang lain di Akademi Shrek yang akan berada dalam bahaya. Saat Dugubo pergi, dengusan dingin terdengar di telinganya seperti guntur. Dugubo mengeluarkan dengusan teredam, tubuhnya berputar setengah di udara, dan Kaisar Ular Fosfor Giok langsung merasukinya. Itu adalah paus Bibi Dong yang mendengus dingin. Cahaya kemasan besar diam-diam muncul dari belakangnya, dan 9 cincin jiwa yang cemerlang langsung muncul. Paksaan besar menekan Dugubo dan membuatnya tidak bisa bergerak. Ekspresi Dugubo berubah, meskipun dia sudah menduga bahwa paus seharusnya berkultivasi ke tingkat judul Douluo, dia tidak pernah berpikir bahwa paus akan begitu kuat. Mereka berdua adalah Douluo berjudul, tetapi satu pihak benar-benar menekan pihak lain karena paksaannya sendiri. Ini hampir tidak mungkin ada di dunia titlet Douluo, tetapi paus baru saja melakukannya. Yang lebih menakutkan adalah 9 cincin roh di tubuh paus, 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam, dan 1 merah. Jika 8 cincin arwah pertama tidak terlalu mengejutkan, maka cincin arwah terakhir yang bersinar dengan cahaya merah kristal sudah cukup mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk judul Douluo. Cincin jiwa merah adalah keberadaan tertinggi di antara semua cincin jiwa, dan itu adalah cincin jiwa 100.000 tahun yang hanya dapat muncul pada binatang jiwa 100.000 tahun. Di dunia Master Jiwa, cincin jiwa 100.000 tahun selalu dikenal sebagai harta karun nomor 1. Ini bukan lelucon. Jika binatang jiwa 100.000 tahun diburu, selain cincin jiwa 100.000 tahun, itu pasti akan menjatuhkan tulang jiwa. Jika keduanya diserap oleh pembangkit tenaga level kontra, maka setelah kontra ini berevolusi menjadi titlet Douluo, kekuatannya akan jauh melebihi rekan-rekannya. Melihat cincin jiwa merah 100.000 tahun, wajah Dugubo berubah drastis. Dia tahu bahwa jika dia mengambil tindakan lain, maka dia akan menghadapi serangan mengerikan dari Bibi Dong. Itu sama sekali bukan hanya 92 peringkat, yang terlemah di antara judul Douluo, yang bisa dia lawan. Chrysanthemum Douluo dan Ghost Douluo keduanya sangat cepat. Meskipun mereka berdua hanya menghadapi kombinasi segitiga besi emas yang jauh lebih lemah dari diri mereka sendiri, mereka tidak ceroboh sedikit pun. Keduanya melepaskan 9 cincin jiwa mereka, mengelilingi tubuh mereka. Saat ini, 4 gelar Douluo menggunakan roh bela diri muncul di alun-alun. Bagi dunia Master Jiwa, ini pasti bisa dianggap sebagai acara besar. Krisan, Avatar, kamu berani menyakiti anakku. Pergilah. Suara yang dalam tiba-tiba terdengar, seolah meledak di udara. Suaranya tidak nyaring, namun kesombongan yang terkandung di dalamnya membuat semua orang gemetar tanpa sadar. Mendengar suara ini, Tang San tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi keterkejutan. Di sisi lain, wajah paus Bibi Dong tiba-tiba menjadi serius, dia menarik tekanan pada Dugubo, dan menatap ke langit. Ada ledakan rendah lainnya, dan tubuh keduanya berjudul Douluo, Ju Douluo dan Ghost Douluo Guimei, dipantulkan kembali seperti bola meriam. Wajah keduanya berubah drastis, sebagai titlet Douluo, mereka menembak pada saat yang sama dan mendapatkan hasil seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun. Sosok hitam diam-diam muncul di udara, mengambang di sana dengan tenang, seolah-olah dia seharusnya ada di sana sejak awal. Itu adalah seorang pria paruh baya yang terlihat berusia 50-an, tinggi dan kekar, tetapi pakaiannya tidak menarik. Jubah robek dikenakan di tubuh, dan kulit berwarna perunggu terlihat pada potongannya, dan fitur wajah yang cerah ditutupi dengan lapisan kuning lilin, dengan mata mengantuk, rambut berantakan, seperti sarang burung, dan jenggot berantakan. Aku tidak tahu, berapa hari belum diselesaikan. Melihat orang ini, Tang San yang selalu kuat sepertinya telah runtuh, meskipun dia tidak meneteskan air mata ketika dia memutuskan untuk tiada bersama Xiao Wu sebelumnya. Dia tidak bisa menahan untuk tidak meneteskan air mata sekarang, dan keduanya sulit kata-kata perlahan keluar dari mulutnya. Meludah, ayah, ayah. Ya, itu adalah ayah Tang San,
Tang Hao yang telah meninggalkannya selama lebih dari 8 tahun, yang muncul begitu saja dan menggantung di udara. Dibandingkan dengan sebelum pergi, Tang Hao saat ini hanya terlihat sedikit lebih tua, dan selebihnya tidak berubah. Di belakangnya, palu hitam besar muncul. Tang Hao, Bibi Dong menggeram, menatap Tang Hao di udara dengan dendam, hampir terbakar. Tang Hao menghadapi Bibi Dong dengan dingin, tanpa rasa takut, sosoknya melintas dan mendarat di depan semua orang di Akademi Shrek. Krisantemum Douluo dan Ghost Douluo masing-masing mundur ke sisi paus, kekuatan jiwa dari 3 bergelar Douluo sepenuhnya diaktifkan, dan tekanan yang luar biasa menyebabkan master jiwa di sekitarnya mundur dengan tergesa-gesa. Di depan 3 tekanan mengerikan seperti gunung ini, Tang Hao berdiri dengan bangga. Dia bahkan tidak memegang palu dengan tangannya. Matanya melotot, ingin membalaskan dendam gurumu. Bibi Dong, menurutmu, bisakah kamu mempertahankanku? Paus Bibi Dong melambaikan tangannya dengan kasar, dan teriakan keluar dari tangannya. Seolah menanggapinya, 4 teriakan terdengar bersamaan di Istana Paus. Memanggil seseorang, Tang Hao tersenyum ringan, dia memiliki temperamen khusus, seolah-olah tidak masalah bahkan jika ada ribuan pasukan di depannya. Cincin jiwa naik perlahan dari kaki Tang Hao satu demi satu. Kecepatan naiknya cincin roh tidak cepat, tetapi dengan munculnya setiap cincin roh, aura Tang Hao menjadi semakin bermartabat, dan 3 tekanan besar di depan dari dirinya secara tak terduga dia didorong mundur oleh aura yang meningkat secara bertahap di tubuhnya. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 merah. 9 cincin jiwa yang muncul di tubuh Tang Hao persis sama dengan cincin jiwa Paus Bibi Dong. Cincin jiwa terakhir di tubuhnya juga merupakan cincin jiwa merah 100.000 tahun. Meskipun cincin rohnya sama, pada saat ini, aura Tang Hao tidak ada bandingannya bahkan dengan Paus Bibi Dong. Grandmaster selalu bangga, tapi sekarang dia memandang Tang Hao yang tidak jauh, hanya dengan rasa hormat di matanya. Di dunia Master Jiwa, Tang Hao adalah satu-satunya idolanya, dulu dan sekarang. Seberapa perkasa berdiri di depan Istana Paus dan menantang 3 Douluo bergelar yang dipimpin oleh Paus oleh 1 orang. Tang Hao dengan dingin menyapu ke arah Istana Paus di belakang Paus, dengan 7 gelar Douluo, Istana Wuhun benar-benar layak menjadi Istana Wuhun. Sayangnya, bahkan jika kamu memiliki 7 orang, jadi apa? Lihat dengan jelas, ini adalah Hao Tian yang asli tubuh asli. Semangat Tang San terangkat, kata-kata terakhir Tang Hao jelas ditujukan kepadanya. Cincin jiwa ketujuh bersinar, dan palu langit cerah yang besar di belakang Tang Hao tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam pekat. Palu langit cerah membengkak melawan angin, dan berubah menjadi kepala palu besar dengan panjang 100 meter, seperti bukit. Garis-garis merah muncul dari Clear Sky Hammer yang besar, cincin jiwa merah 100.000 tahun di tubuh Tang Hao tiba-tiba menyala, dan palu raksasa hitam itu langsung berubah menjadi merah sepenuhnya. Istana Paus, sungguh Istana Paus. Hahaha. Bersamaan dengan tawa arogan, tangan kanan Tang Hao bergerak. Palu raksasa sepanjang 100 meter di udara tiba-tiba jatuh, bukan ke arah 3 judul Douluo di depan mereka, tetapi langsung ke Istana Paus di belakang mereka. Dalam sekejap, udara di seluruh kota Wuhun menjadi terdistorsi, dan setiap master jiwa yang bukan gelar Douluo tidak dapat bergerak saat ini. Tang Hao, beraninya kamu. Paus Bibi Dong sangat marah. Dia, Krisantemum Douluo dan Ghost Douluo melompat ke udara hampir bersamaan, dan menyapa palu raksasa di udara. Pada saat yang sama, ada 4 tokoh lain menembak keluar dari Istana Paus, total 7 sosok menghadapi palu raksasa di udara pada saat bersamaan. Ledakan. Suara keras seolah-olah dihukum oleh surga membuat seluruh kota Wuhun bergetar hebat, pikiran para master jiwa di bawah tingkat ke-70 menjadi kosong, dan mereka pingsan ke tanah di tengah raungan keras yang tak terlukiskan. 7 sosok di udara dihancurkan pada saat yang sama, dan palu raksasa di udara menghilang. Menatap ke langit dan menyemburkan seteguk darah, Tang Hao tertawa terbahak-bahak, Bibi Dong, tunggu saja. Suatu hari aku akan membayar kembali semua hutang Aula Wuhun padaku. Hari ini tidak lama lagi. Sosok itu berkedip, Tang Hao menghilang, Tang San dan Xiao Wu juga menghilang bersamanya. Mata 8 Huo Zanji penuh keterkejutan. Pemandangan yang terkenal, ini jelas merupakan pemandangan yang terkenal dalam sejarah. Mereka tidak menyangka setelah tugas selesai, mereka masih bisa melihat pemandangan ini. Saat ini, segala sesuatu di sekitar mereka mulai menjadi tidak nyata, yang berarti misi mereka akhirnya selesai. Selamat, kamu telah menyelesaikan misi utama emas.
Sebagai tim pertama yang menyelesaikan misi utama emas, timmu akan menerima 50.000 poin tim, dan setiap anggota akan menerima 10.000 poin Douluo. Peringkatnya adalah top A. Sebagai tim pertama yang menyelesaikan misi garis utama emas, dan mendapatkan peringkat tertinggi, kamu akan dapatkan hadiah tambahan, dan pengundian hadiah sedang berlangsung. Solen 5.5 Chapter 38 Proposal Para Dewa. Alam Dewa. Awan abadi berlama-lama, mengepulkan asap. Aura Falan tak berujung begitu kaya menjadi nyata, mengubah berbagai bentuk di udara, bersinar dengan lingkaran cahaya 9 warna, indah dan megah. Tepat di tengah udara Falan yang tampaknya tak berujung ini, sebuah menara tinggi menembus awan. Gaya menara itu sederhana, dan seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan yang aneh. Setiap cahaya tampak menerangi suatu ruang, mengungkapkan keagungan yang tak ada habisnya. Pertemuan yang sangat penting sedang diadakan di Tower of the Gods, bahkan terkait dengan masa depan alam dewa. Di lantai atas menara para dewa, hati para dewa, seperti bola kristal, memancarkan lingkaran cahaya yang lembut. Melalui itu, Raja Dewa dari alam dewa dapat membimbing dan melindungi semua plane di alam semua makhluk. Saat ini, semua Raja Dewa sedang berkonsentrasi pada tirai cahaya besar di depan mereka. Gambar beku di tirai cahaya adalah tim yang baru saja menyelesaikan misi jalur utama emas pertama di dunia Douluo, perak biru. Huo Zanji bahkan memegang nampan dengan 3 tulang roh di tangannya. Raja Dewa Cahaya Longbong Wei menyentuh Tang San, Dewa Laut yang mendapatkan kembali kendali alam dewa di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, perasaan seperti apa rasanya dikalahkan oleh cucuku. Tang San menggosok hidungnya, dan berkata, gelombang di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan, anak-anak muda itu menakutkan. Longbong Wei berkata, apakah Anda benar-benar memikirkannya, apakah Anda ingin mereka melakukan tugas itu? Kamu harus mengerti, dunia itu bukan milik kita. Dalam ruang lingkup kendali, begitu mereka pergi, semuanya hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri. Begitu mereka mengalami kecelakaan di sana, itu tidak sesederhana kecelakaan di dunia Douluo, tetapi itu adalah benar-benar mungkin tiada di sana. Agar tidak mempengaruhi evolusi plane itu, tanpa ditemukan oleh hukum alam semesta, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ekspresi Tang San menjadi serius, dan semua Raja Dewa yang hadir juga memandangnya, termasuk ayah Huo Zanji, yang identitas aslinya adalah Huo Yuhao, salah satu Raja Dewa dari alam dewa Douluo, Dewa Emosi. Dan putri Tang San, Tang Wutong, berdiri di belakang suaminya sekarang, bibirnya mengerucut. Tang San berkata dengan suara yang dalam, membangun dunia Douluo, menghubungkan semua plane yang pernah kami kendalikan, memungkinkan plane ini dilahirkan kembali atau melanjutkan sejarah, dan akhirnya masing-masing berkembang menuju alam dewa, dan dewa-dewa kecil baru lahir satu demi satu. Ini adalah niat awal kami untuk memberi lebih banyak ruang untuk pengembangan manusia yang kuat, dan untuk memperkuat kekuatan seluruh alam dewa di bawah kendali kami. Kita semua telah mengalami pembaptisan yang mengerikan dari hukum alam semesta. Begitu kita menjadi sasaran hukum alam semesta, kita akan didorong menuju kehancuran tanpa terlihat. Selama waktu di Falan Star, aku memikirkan masalah ini dengan hati-hati, bagaimana bisa kita bagaimana dengan kebebasan dan kehidupan abadi dari kendali hukum alam semesta. Alasan mengapa hukum alam semesta ingin menghancurkan keberadaan yang kuat adalah untuk mengontrol kecepatan evolusi alam semesta, karena begitu alam semesta berevolusi menjadi ruang 10 dimensi, ia pasti akan kembali menjadi satu, dimusnahkan dan dimulai kembali. Oleh karena itu, hukum alam semesta kejam. Selama Anda merasa jika kita terlalu kuat, kita akan dihancurkan. Inilah mengapa kita diserang oleh turbulensi kosmik dan lubang hitam di masa lalu. Meskipun kita telah selamat dari krisis dengan usaha kita sendiri, nyatanya begitu banyak dari kita yang berkumpul bersama. Selama fusi, banyak energi yang dikonsumsi, sehingga hukum alam semesta nyaris tidak mengenali keberadaan kita dan membiarkan kita bertahan hidup. Namun, kami berkembang sangat cepat. Dengan perkembangan yang begitu cepat, saya khawatir tidak akan lama. Itu akan menjadi sasaran hukum alam semesta lagi. Hanya ada satu cara untuk melawan hukum alam semesta, yaitu menjadi sangat kuat sehingga hukum alam semesta tidak dapat mengendalikan kita. Dan untuk mencapai level ini, saya telah menghitung bahwa menjadi ruang 7 dimensi adalah mungkin. Kita hampir tidak dapat dianggap sebagai ruang 5 dimensi sekarang, dan itu akan menjadi lompatan besar dari ruang 5 dimensi ke ruang 7 dimensi. Kami tidak dapat melakukan transisi dengan lambat, kami harus melakukannya dalam semalam untuk memiliki peluang sukses. Ini adalah masalah hidup dan tiada di alam dewa,
dan juga terkait dengan hidup dan tiada semua plane yang kita kendalikan, jadi kita harus bergerak maju. Dunia Douluo, di bawah kendali kami, melalui evolusi yang hati-hati dari beberapa plane, tujuan utamanya adalah membiarkan mereka berevolusi menjadi alam dewa pada saat yang sama, dan kami memiliki kendali kuat atas dunia dan plane yang telah kami alami. Berbicara secara teoritis, itu bisa sepenuhnya berhasil. Ketika saatnya tiba untuk terhubung dengan alam Shenlong Xuanyu, itu akan sangat kuat. Namun, ini tidak cukup. Bintang Falan tempatku mencari Xiao Wu adalah negara dengan fondasi yang sangat baik di dunia, dan ada di alam semesta paralel lain. Jika kita dapat menjadikannya alam dewa, dan terhubung dengan alam dewa ini yang telah kita dirikan sebagai dua inti, dan akhirnya menjadi bintang dewa Gemini, maka kita dapat berevolusi menjadi 7 ruang satu dimensi adalah stabilitas nyata. Inilah yang harus kami lakukan, tugas kami untuk melakukannya. Kami dapat memberikan anak-anak kami dan itu saja. Oleh karena itu, kita harus menemukan cara untuk mengirim mereka ke Falan Star, membutakan kehendak plane itu, dan membuat Falan Star berpikir bahwa mereka adalah penduduk asli Falan Star. Saat mereka dewasa, dipandu oleh misi dunia Douluo, Falan Sing akhirnya akan menjadi alam dewa. Ketika aku masih di bintang Falan, aku berjanji kepada penguasa plane bahwa di masa depan keturunanku akan pergi ke bintang Falan untuk membantunya menyelesaikan evolusinya ke alam dewa. Sekaranglah waktunya untuk memenuhi janji itu. Semua aku telah menjelaskan situasinya dengan jelas, dan sekarang, tolong tunjukkan tanganmu untuk memilih tim biru perak telah lulus penilaian tugas utama emas, dan juga mengalahkan tim yang aku pimpin pada saat yang sama sesuai keputusan bersama dari lingkaran dewa hebat. Pimpin kebangkitan umat manusia. Aku setuju, berkata, Tang San mengangkat tangan kanannya. Bukankah dia khawatir membiarkan cucunya pergi ke bintang Falan? Tentu saja saya khawatir. Namun, haruskah orang lain melakukan hal berbahaya seperti itu? Terlebih lagi, bahaya juga merupakan peluang. Tang San mendiskusikan hal ini dengan Huo Yuhao dan Tang Wutong untuk waktu yang lama sebelum mengambil keputusan. Karena Tang San kembali dengan Xiao Wu, pertama kali dia melihat Huo Zanji, dia merasa sangat mirip dengannya, bahkan lebih seperti dia daripada putra kandungnya Tang Wulin dan cucunya Tang Xuanyu. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, berbalik dan bertukar pandang dengan istrinya. Air mata mengalir di mata Tang Wutong, tetapi dia masih mengangguk dengan penuh semangat. Huo Yuhao mengangkat tangannya. Setuju, setuju. Hadiah ekstra telah ditarik. Huo Zanji, kamu dan timmu telah bekerja dengan baik, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk melakukan misi tersembunyi tingkat alam semesta. Misi ini wajib, dan kamu harus menerimanya. Nama misi, Shenlan Qiyu, Jalan untuk Menjadi Dewa. Pada 2501 era Gletser, sebuah asteroid yang dihuni oleh setan dan orc terbang ke dan menabrak satu-satunya benua di planet Falan, benua Falan. Setelah ramalan terakhir Tianxing, dia menyatukan semua kelompok untuk menyempurnakan senjata Dewa 7 manik-manik dewa untuk bertarung melawan dampak dan menghindari kehancuran dunia. Benua Falan kemudian terkoyak, dan asteroid yang pecah menjadi 6 benua, yang dikenal sebagai 6 domain dalam sejarah. Ekologi dihancurkan, anehnya diturunkan, berubah menjadi 7 samudra, yang dikenal sebagai Laut 7 Warna dalam sejarah. 7 lautan dan 6 domain secara kolektif disebut Shenlan Qiyu. Zaman es berakhir dan zaman kegelapan masuk. Tahun itu juga dikenal sebagai tahun pertama kalender gelap. Kalender gelap 3 dari 27 hingga 27, pada awal kerajaan baru kerajaan Jianmu, sisa-sisa rakyat kerajaan Jianmu berakar di salah satu dari 6 wilayah, dan mendirikan ketertiban berdasarkan permulaan hukum dan 12 dewa. Negara bernama Domain Hukum. Negara bebas menempati sebuah domain, bernama Blue Domain. Kerajaan Roh Kudus menempati sebuah domain, bernama Sanctuary. Ini adalah 3 wilayah manusia. Klan monster dan klan monster roh menderita banyak korban dalam bencana itu, dan semua yang kuat binasa, dan pasukan yang tersisa menduduki sebuah kota, yang disebut Kota Iblis. Suku dan sukupu masing-masing menempati sebuah kota yang disebut Weiyu dan Zhengyu. 6 domain baru saja selesai. Persyaratan misi, memimpin umat manusia menuju pencerahan, menjadi penguasa Shenlan Qiyu, dan akhirnya memimpin Shenlan Qiyu ke alam dewa. Persyaratan waktu tugas, tidak ada.